pakai tahapan-tahapan ini ya. Nah, Alkitab Ibrani yang kita punya, pertama ada di sini. Y dan D. Karena hijau, saya pakai hijau. Lalu E, kuning. Lalu P, biru. Jadi, Y dan D adalah kerajaan Daud, Israel Raya, dan Yehuda. Karena diperintah oleh Daud dan keturunannya, yang hijau warnanya. E, kuning ini, adalah Israel Utara, 10 suku. Ya. Dan P adalah Yahudi pasca pembuangan zaman Persia, warna biru. Sekarang kita mau lihat apa yang dihasilkan, ya, dan terakhir nanti di sini, yang merah ini. Kita mau lihat tulisan-tulisan seperti apa yang dihasilkan oleh masa-masa itu. Kita sudah belajar Y, semua E, semua D, T. Nah, YD, walaupun Y itu 12, D itu hanya 2, kita sebut sebagai kerajaan Daud. Davidic States, ya, bahasa Inggrisnya. Nah, dari Y dan D, kita ketahui, maksudnya ini ada ini Y dan D. Ada perang antara Daud dan keluarga Daud dan Saul. Dan ketika Daud menjadi raja di Hebron selama 6,5 tahun, artinya Daud merebut 10 suku di utara untuk membuat kerajaannya menjadi Israel Raya, bersatu dengan 12 suku. Yang Daud usahakan adalah kesatuan setelah kuasai 10 suku dengan kultus raja yang dipusatkan di Yerusalem dengan Yahweh sebagai ilahnya. Yahweh ini dipaksakan oleh Daud menjadi ilah nasional bagi 12 suku. Untuk menyembah Yahweh itu di Yerusalem harus dilakukan melalui raja, karena raja adalah anak Yahweh. Ini cara konsolidasi kekuasaan. Nah, ini yang kita dapat dari Y. Ya, silsilah ini. Selain berhadapan dengan masalah internal, 12 suku bagaimana harus disatukan, Daud menghadapi masalah dengan Mesir sebagai kekuatan eksternal yang telah menguasai utara sejak abad 14, maksudnya bukan 4. Ingat surat Amarna. Karena Mesir punya kepentingan dan menjadi ancaman buat Daud, lalu lahirlah cerita anak sulung Yahweh yang menguasai tanah Kanaan dan kematian anak sulung Firaun. Nah, persaingan Israel dan Mesir dimulai dengan cerita Adam dan Hawa. Kultusnya, kultus raja, itu yang kita dapat dari Y. Yang kita dapat dari D adalah yang perlu dicatat adalah cerita Adonia. Ketika Yosia ingin mengambil 10 suku. Nah, dalam cerita itu kita perlu catat ada Adonia anak Daud dari Hagit. Hagit ini istri Daud, orang utara. 2 Samuel 3 ayat 4 menyebut Hagit. Kakak Adel menemukan entah dari mana dan mengatakan bahwa Hagit itu perempuan dari utara yang mengangkat diri menjadi raja dibantu Yoab panglima di utara dan imam besar Abiatar di utara sebagai cara utara mau memisahkan diri dari Yerusalem ketika Daud sudah tidak berdaya lagi. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 2 ayat 1
1 Raja-Raja 1 ayat 5-10 itu Daud Adonia berontak. Apakah ini merupakan upaya pertama utara memisahkan diri dari Yerusalem setelah mengetahui Daud melemah? Karena Daud yang menggabungkannya setelah perang dengan keluarga Saul. Petunjuknya adalah Yoab dan Abiatar yang adalah panglima dan imam besar di utara, sedangkan Benaya dan Zadok adalah panglima dan imam besar di selatan. Kalau iya, ini satu petunjuk bahwa selain Yerobeam yang berontak atas Rehabiam setelah Salomo mati, orang utara memang tidak ingin bersatu dengan Yehuda, walau Yahweh sudah dipromosikan, karena ilah mereka adalah Elohim. Jadi, Salomo kemudian menjadi raja dengan membunuh Adonia dan Yoab, lalu dengan kekerasan melakukan pembangunan bait suci dan istananya dengan mempekerjakan orang-orang utara yang harus bekerja keras sehingga mereka menderita, lalu memisahkan diri dipimpin Yerobeam setelah Salomo mati. Tentu dengan dukungan Mesir. Ini yang kita bicara tentang Jadi dari Y, kita dapati Daud dan Salomo bersama-sama memperkuat kultus raja di Yerusalem untuk menyatukan 12 suku itu, tetapi tidak berhasil juga karena setelah Salomo mati, utara pisah. Apa masalah utama? Persatuan yang diusahakan Daud Salomo dengan memaksakan satu ilah mereka menjadi ilah bagi seluruh Israel tidak berhasil, karena 10 di utara sudah punya ilah sendiri. Itu D adalah cerita tentang bagaimana Yosia, penerus Raja Daud, yang ingin menguasai kembali 10 suku di utara 100 tahun kemudian, tahun 62, setelah Israel Utara dihancurkan oleh Asyur 721. Setelah Yosia menyadari bahwa Asyur semakin melemah, maka ia mulai berusaha mengusahakan penyatuan 10 suku di utara dengan Yahweh di Yerusalem. Untuk itu ia menyuruh menulis ulangan Yosua Hakim-Hakim, Samuel Raja-Raja. Cerita panjang ini dilakukan dengan memberikan legitimasi diri sebagai penerus Musa dalam cerita itu ulangan, dan orang yang melaksanakan hukum Musa yang terdapat dalam kitab ulangan, dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan dengan cerita wilayah sesuai wilayah kerajaan Israel pada waktu Daud. Itu yang kita dapat diceritakan dalam kitab Yosua. Kemudian mendiskreditkan kepemimpinan orang-orang utara dalam kitab Hakim-Hakim dan Samuel, awal tentang Saul, untuk menunjukkan kehebatan Daud, leluhurnya sebagai pemimpin yang dapat memberi perlindungan bagi mereka atas ancaman Filistin. Nah, bagaimana cerita tentang D itu, bagaimana Daud leluhurnya menjadi raja yang baik atas seluruh Israel 12 suku dalam kitab 1-2 Samuel, tetapi Salomo yang menjadi penyebab perpecahan kerajaan Israel menjadi 2 kerajaan karena kerja paksa untuk membangun bait suci, rumah bagi Yahweh, ilah orang Yehuda dalam kitab 1-2 Raja-Raja, sehingga tiba pada Yosia yang harus melakukan reformasi untuk memaksakan kembali kultus Yahweh di Yerusalem. Itu cerita dari Yehuda terus. Namun ia terlanjur mati di Megiddo melawan Firaun Neko, Mesir, yang ingin utara juga, yang waktu kemarin saya bilang, Mesir. Kenapa Yosia harus berperang dengan Neko? Karena rupanya Mesir ingin utara, sehingga reformasinya gagal, bahkan Yehuda dihancurkan, Babel 587. Kalau kita lihat ulangan 4, ada contoh himbauan ke Yahweh saja Allah kita, Shema Yisrael. Nah, ini yang kita sudah bicarakan. Jadi saya mau bilang bahwa cerita Y dan D dari Yehuda adalah cerita yang ingin menyatukan 12 suku di bawah kendali dinasti Daud. Saya pakai ukuran
ada ketidaksetaraan antara orang Yehuda dengan orang Israel di utara. Mengapa saya pakai konsep kesetaraan? Karena Indonesia itu menjadi konsep kita. Dilihat dari kesetaraan, JD tidak menghasilkan cerita kesetaraan bagi 12 suku. Itu maksud saya. Sekarang kita lihat E. E sebagai bentuk perlawanan atas paksaan ilah satu suku atau semua suku karena tidak setara. E adalah cerita tentang bagaimana 10 suku penyembah Elohim tidak mau dipaksa menyembah Yahweh, lalu bikin revolusi dan memisahkan diri dari Yahweh di Yerusalem dan menghidupkan kembali kultus-kultus mereka di utara sebab seperti sebelum dikuasai Daud. Ini sudah menunjukkan bahwa mereka tidak diperlakukan setara. Mereka merasa nyaman dengan ilah mereka sendiri karena itu adalah identitas mereka. Namun mereka gagal tahun 722 oleh Asyur dan dibuang. Nah, barangkali terbatas di antara mereka sehingga setara. Mungkin harus dicatat di sini, walaupun, nah saya harus catat, nanti saya tambahkan. Walaupun ada 5-6 dinasti, jadi tidak ada pemerintahan yang stabil, yang satu berusaha mengalahkan yang lain. Jadi kesatuan di antara mereka juga problem. P sebagai cerita bangsa Yahudi sebagai bangsa baru. Sama seperti Daud yang memiliki kenyataan baru sebagai kerajaan Israel Raya 12 suku dan hendak memperkenalkan kultus raja di Yerusalem yang berakhir ketika Yehuda dikalahkan Babilonia dan Bait Suci dihancurkan. Para imam memperkenalkan kultus baru bernama kultus Sabat dengan Taurat mereka di Yerusalem. Kali ini karena hanya satu suku Yehuda dengan Benyamin, dengan ilah yang sudah lama ada, Yahweh, sedangkan 10 suku di utara sudah tidak ada, maka kesatuan tidak masalah. Kultus berlangsung baik di Bait Suci, yang dibantu pembangunannya oleh Persia, dan kesatuan dan soliditas Yahudi kuat sekali. Cerita penciptaan Kejadian 1-2 ayat 4a menceritakan ketertiban itu. Masalahnya muncul sebagai akibat hidup dengan Taurat sebagai hukum Tuhan adalah di konsep, masalahnya muncul di konsep yang kudus yang berhasil lakukan hukum Tuhan dan pendosa dalam masyarakat Yahudi yang gagal melakukan hukum Tuhan. Peran imam keturunan Sadok sangat besar. Ini teokrasi yang menghasilkan orang kudus dan pendosa dalam masyarakat. Terjadi ketidaksetaraan. Situ masalah. Di E, mungkin mereka setara karena satu pemerintahan 10 suku, tetapi bahwa ada dinasti yang berganti-ganti, Omri, Yehu, dinasti Yerobeam, dan ada 1-2 lagi, menunjukkan bahwa sebenarnya nggak setara juga. Ini kan monarki, raja berkuasa penuh. Jadi saya pernah bilang, kita untuk belajar mau hidup secara demokratis di Indonesia negara demokratis, apakah tepat kita memang mengutip Alkitab? Nah, perjanjian lama udah jelas semua monarki kerajaan. Bentuk bernegaranya aja sudah monarki, tidak demokratis. Lalu kita mau cari kehendak Tuhan untuk hidup secara demokratis dari teks-teks yang tidak demokratis, bagaimana? Itu di situ masalahnya. Jadi kalau kita pakai teks-teks kitab suci yang terjadi di zaman monarki yang tidak demokratis, susah kita menciptakan demokrasi. Semua berlaku secara setara. Nah, pada yang merah, Makabi, masyarakat terpecah menjadi kelompok Hasidim, kelompok yang fanatik pada Taurat, Farisi,
yang setia pada Taurat, Saduki yang bersedia kolaborasi dengan Helenisme, dan Esseni yang mengisolasi diri di Laut Mati. Jadi ada 4 kelompok Hasidim, Parisi, Saduki, dan Esseni. Masalahnya di mana? Masalahnya di hadirnya Helenisme yang mengganggu kemurnian Taurat. Kelompok-kelompok ini terjadi akibat persoalan kesetiaan pada Taurat bangsa Yahudi dan hadirnya Helenisme yang dibawa Alexander Agung dan panglima-panglimanya dari Mesir, Ptolemy, panglimanya Ptolemy, dan Seleucid panglimanya dari Syria. Dan tentu mereka yang gagal Taurat, yaitu yang tidak dapat memenuhi Taurat, tuntutan Taurat, miskin, cacat. Jadi di masyarakat Makabi juga tidak ada kesetaraan. Kenapa kesetaraan saya selalu pakai? Karena kita Indonesia setara. Kalau Indonesia merdeka dengan Piagam Jakarta, tidak setara. Kalau kita Indonesia merdeka dengan Piagam Jakarta, maka teks-teks ini relevan karena itu teokrasi. Cuma bedanya kalau Piagam Jakarta teokrasi Islam, ini teokrasi Yahudi. Jadi tetap juga tidak cocok. Nah, dari warisan YEDP, dari pemaksaan satu kultus dengan satu ilah kepada yang lain tidak menimbulkan persatuan dan kesatuan, apalagi kesetaraan. Dari malah terjadi perpecahan karena dinastinya berganti-ganti. Dari D, upaya menyatukan kembali tidak mudah untuk melahirkan hegemoni Yehuda atas 10 suku. Dari P, karena sudah satu ilah, yang terjadi adalah perbedaan dalam lapisan sosial komunitas yang kudus dan yang pendosa. Nah, itu yang kita dapat dari Alkitab Ibrani. Nah, bagaimana kita pakai Alkitab Ibrani itu berdasarkan sejarah Indonesia. Sekarang kita ke Indonesia. Jadi saya harus putar kembali urutan dari slide ini. Setelah selesai, kita kaji Alkitab Ibrani berdasarkan proses penulisannya mulai sejak zaman kerajaan sampai pembuangan yang meliputi YEDP, maka kini bagaimana kita menggunakannya untuk membahas satu tema tertentu berdasarkan pengetahuan itu. Kitab-kitab yang tercakup dari keempat tulisan tersebut meliputi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, Raja-Raja, yaitu Torah dan Nabi-Nabi awal. Itu sudah hampir meliputi seluruh sejarah Israel Alkitab, mulai dari tahun 1000 sampai 400, tinggal pembangunan Bait Suci 2 saja ya, dan Makabeus. Masalahnya kita tidak punya cerita tentang Makabeus, kecuali diwariskan kelompok-kelompok itu. Sekarang kita akan gunakan informasi yang kita dapat dari sejarah tersebut untuk membahas pokok kita, yaitu konteks Indonesia. Saya menggunakan Indonesia atas 2 bagian, yaitu Indonesia budaya dan Indonesia politik. Indonesia budaya adalah kenyataan kehidupan manusia yang mendiami wilayah Sabang sampai Merauke sebelum 45, dan Indonesia politik sejak tahun 1945 sampai sekarang. Itulah yang sebelum 45 itu yang Nusantara ya. Sebelumnya Indonesia itu telah mengalami perjumpaan peradaban dan kebudayaan yang beragam, mulai dari budaya dan kenyataan politiknya sendiri berupa kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, Kesultanan Islam, Kristen, dan Cina bersama-sama telah merasuki batin manusia-manusia itu. Itu yang namanya Indonesia budaya dari Nusantara. Konteks yang akan saya bahas adalah konteks Indonesia politik, yaitu Indonesia sebagai satu negara merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 45. Untuk itu, harus dilihat terlebih dulu satu masalah dalam konteks Indonesia itu supaya kita melihat hal yang sama dalamnya Alkitab. Masalah Indonesia adalah masalah dasar negara, yaitu antara menjadi negara agama
atau negara kebangsaan. Negara agama nampak dalam rumusan Piagam Jakarta yang muncul dalam 3 rumusan, yaitu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kebenaran. Masalah ketiga, Undang-Undang 45 Pasal 6 Ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli beragama Islam. Sedangkan kebangsaan muncul dalam rumusan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk yang kedua, alinea ketiga, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar 45 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini Indonesia. Ya. Nah, itu masalah Indonesia. Kita menjadi setara yang merah, kebangsaan, atau menjadi tidak setara yang ungu, teokrasi. Karena itu menjadi masalah Indonesia, itu yang saya pakai tadi untuk membaca YEDP dan apa itu, Makabi. Nah, versi-versi Pancasila kita. Versi pertama, Pidato Bung Karno 1 Juni. Versi kedua, Piagam Jakarta 22 Juni. Versi ketiga, Pembukaan Dasar 45 18 Agustus. Versi keempat, Mukadimah Konstitusi RIS 27 Desember. Versi kelima, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 15 Agustus. Versi keenam, Dekret Presiden 5 Juli yang Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang 45, termasuk Pancasila. Versi ketujuh, TAP MPRS nomor 20 tahun 66, 5 Juli 66, mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan RI. Versi pertama, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Versi kedua, Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Versi ketiga, Pembukaan Dasar 45, 18 Agustus, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Versi keempat, Mukadimah Konstitusi RIS 6 Februari 1950. No, bukan salah ini. Ini 29 Desember 49. Nanti saya rubah. Ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Versi kelima, Undang-Undang Dasar Sementara 17 Agustus 50, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Versi ke-6, Dekret Presiden 5 Juli dengan konsiderasi Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang 45, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Versi ke-7, TAP MPRS nomor 2066 mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan RI. Karena dekret berlaku Undang 45 dan Piagam Jakarta menjiwai. Ini dikatakan karena dekret berlaku Undang 45, lalu Undang-Undang Dasar adalah perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan merupakan penuangan jiwa proklamasi. Ini TAP MPRS itu bilang begitu. Pembukaan merupakan penuangan jiwa proklamasi 17 Agustus 45. Masalahnya, di dalam pembukaan itu ada Piagam Jakarta. Kalau kita kembali ke dekret. Nah, penyusunan pembukaan Undang-Undang 45 dilandasi oleh Piagam Jakarta. Tidak salah,
Karena alinea ketiga bilang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan Piagam Jakarta itu, nah ini yang di dalam TAP MPRS itu, MPRS menetapkan begitu. Sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi jiwa pidato Bung Karno 1 Juni, yang dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Dan Pancasila dalam pidato lahirnya Pancasila, sumber segala hukum, itu adalah yang 1 Juni. Yang saya mau katakan, di Dekrit 59, kita digantung oleh Piagam Jakarta yang menjiwai. Di TAP MPRS nomor 20, MPRS bilang Piagam Jakarta itu dia dibilang menjiwai Undang-Undang 45, tapi mereka naik satu tingkat, Piagam Jakarta itu dijiwai oleh pidato Pancasila 1 Juni. Tanpa ada pidato 1 Juni, tidak ada Piagam Jakarta. Jadi ini cara para pemimpin bangsa zaman Soeharto menetralkan Piagam Jakarta. Ketika dibilang begini, udah selesai. Dan tidak bisa diakui, tidak bisa diingkari, memang Piagam Jakarta berasal dari pidato 1 Juni. Dan pidato 1 Juni itu yang menjadi sumber dari tertib hukum di Indonesia. Jadi negara kita ini ributnya di situ. 1 Juni kita setara. 22 Juni oke, ada di sini. Oh enggak. 1 Juni kita setara, 22 Juni kita tidak setara. 18 Agustus kita setara. Undang-Undang Dasar RIS kita masih setara. Undang-Undang Dasar Dekrit kita tidak setara. Lalu yang terakhir TAP MPRS kita setara lagi. Mudah-mudahan kita jadikan ini sebagai bentuk yang terakhir. Nah, hakikat makna Pancasila 1 Juni. Merujuk TAP MPRS nomor 20 tahun 66, maka pidato lahirnya Pancasila adalah jiwa dari Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu kita harus merujuk kepada pidato tersebut, apa jiwanya. Setelah menguraikan panjang lebar sila-silanya, Bung Karno menyimpulkan pidatonya dalam rumusan berikut ini. Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat semua, buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia. Bukan Hadikusumo buat Indonesia. Hadikusumo ini ke tokoh kejawen. Bukan Van Eck Indo-Belanda buat Indonesia. Bukan Niti Semito yang kaya buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua. Jadi, ini hakikat dari Pancasila, ini sumber segala hukum dari Indonesia, semua buat semua. Apa arti semua buat semua itu? Itu harus dicari dari sejarah proses terjadinya Pancasila, mulai dari 1 Juni sampai dengan 5 Juli. 1 Juni dia adalah semua buat semua, 22 Juni dia tidak semua buat semua, 18 Agustus dia kembali menjadi semua buat semua, 5 Juli, nah saya lupa masukkan RIS, dia semua buat semua, lalu sementara dia semua buat semua, 5 Juli dia tidak lagi menjadi semua buat semua, 5 Juli TAP MPRS dia kembali lagi menjadi semua buat semua. Artinya secara legal Pancasila itu semua buat semua, itu sudah final. Nah, ketika kita membandingkan sekarang YEDP dengan Pancasila, tadi saya sudah katakan YEDP macam ini. Y tidak semua buat semua karena selatan menguasai utara. E mungkin juga semua buat semua, tetapi monarki, raja di atas yang lain. D, upaya menyatukan kembali untuk semua, tidak semua buat semua. P,
satu ilah, tapi ada hukum, lalu bikin kudus dan pendosa. Tidak semua buat semua. Nah, kalau PL dibaca sebagai Alkitab Ibrani dalam konteks Indonesia, maka bangsa Indonesia menghasilkan kehidupan manusia yang menghargai keyakinan sesama, apapun agamanya. Akibatnya, semua manusia Indonesia setara. YDP tidak menghasilkan status kemanusiaan yang setara, karena ada yang kudus dan pendosa karena teokrasi. Di Y tidak setara, utara selatan menguasai utara. Di E mereka mungkin setara, tetapi itu monarki. Di D sama dengan YE, di Y ingin menguasai 10. Di P pendosa dan orang kudus. Nah, di negara Israel modern nampaknya juga demikian dengan adanya mereka baru bikin undang-undang bahwa agama Yahudi atau Judaisme, YDP, itu yang istimewa dibandingkan dengan yang bukan seperti Kristen, Islam, dan lain-lain. Jadi di negara Israel modern ini, warga negara Israel yang beragama Kristen dan Islam tidak menjadi inti dari negara itu. Inti dari negara itu, filosofinya, Pancasilanya adalah agama Yahudi. Jadi, baik Alkitabnya maupun negara modernnya, keyahudian itu tidak menghasilkan kesetaraan. Yang saya mau bilang, Indonesia dengan melihat Pancasilanya, akhirnya memberikan kesetaraan. Mana yang lebih baik? Indonesia. Itu yang saya selalu katakan. Bagaimana kita mau hidup sebagai gereja di Indonesia, negara merdeka yang demokratis, tapi kitab suci yang kita acu, kitab suci dari satu negara teokrasi yang tidak setara satu terhadap yang lainnya, paling sedikit antara raja dengan rakyat biasa. Presiden, dia berasal dari rakyat biasa. Ya. Yang bisa jadi raja adalah siapa dari keturunan dinasti. Di republik, siapa saja bisa jadi presiden. Termasuk Lemena yang Kristen. Dan siapa ini? Habibie yang bukan Jawa. Jadi dari sisi itu, kalau membaca Alkitab Ibrani bandingkan dengan sejarah Indonesia sampai hari ini, Indonesia lebih baik daripada kehidupan orang Yahudi. Karena sampai Israel modern pun, mereka tetap memperlakukan perbedaan. Itu kalau saya harus bandingkan Undang-Undang Dasar, bukan Indonesia dengan Israel Alkitab. Saya pernah menulis satu tulisan di majalah Persetia ketika reformasi baru mulai. Membandingkan Undang Dasar 45 yang setara semua satu sama yang lain, waktu itu mereka bicara tentang Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah itu ketika Nabi Muhammad dengan orang-orang pengikutnya yang disebut muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka urut-urutan kelas sosial yang ada di Madinah pertama adalah muhajirin bersama-sama dengan Muhammad. Di bawahnya adalah orang Madinah yang mengikuti Muhammad menjadi Muslim, namanya Ansor. Lalu yang ketiga, bukan Muslim yang muhajirin atau Muslim yang Ansor, dan itu adalah Yahudi, Kristen, dan lain-lain. Ini disebut dhimmi. Dan dhimmi tidak boleh menjabat. Kalau ada perang, dhimmi harus bayar pajak. Tidak boleh menjadi tentara juga.
Jadi orang pikir setelah jadi reformasi dan negara syariah itu baik. Kalau saya bisa bilang Alkitab Ibrani tidak menghasilkan manusia setara, saya juga bisa bilang konstitusi Madinah juga tidak setara. Jadi yang paling bagus adalah Indonesia ini. Karena Lemina bisa menjadi presiden. Itu hebatnya Indonesia, dan hebatnya Indonesia itu karena kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Yahweh, bukan Tritunggal, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membaca Alkitab Ibrani seperti itu, PL sebagai Alkitab Ibrani, kita langsung bisa sejajarkan dengan Indonesia. Kehidupan kita di Indonesia lebih baik. Dan itu terjadi karena ketuhanan yang Maha Esa dan kata bendanya Tuhannya Maha Kuasa. Coba kalau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ilahnya Allah, kita sama seperti Alkitab Ibrani. Pertanyaannya, kita mau bikin kehidupan bergereja kita di Indonesia seperti Alkitab Ibrani